Ada yang berpendapat bahwa sistem komunikasi pesawat gagal akibat kerusakan mendalam yang terjadi pada pesawat, yang menyebabkan pilot kehilangan kontrol dan pesawat terbang tanpa arah sampai akhirnya jatuh ke laut. Nah, teori ini juga menyebutkan kemungkinan serangan cyber atau masalah lain yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem navigasi pesawat, walaupun gak ada bukti yang menunjukkan bahwa hal ini terjadi. Kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas. Tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang tutup, diantaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Penerbangan Malaysia Airlines MH370 adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan. Pada 8 Maret 2014, pesawat yang membawa 239 orang hilang setelah lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia dalam perjalanan menuju Beijing, Cina. Walaupun pencarian internasional yang ekstensif dilakukan, pesawat nggak dapat ditemukan sepenuhnya. Dan beberapa bagian pesawat yang terdampar ditemukan beberapa tahun kemudian di pantai timur Afrika. Sejak saat itu, berbagai teori konspirasi muncul terkait hilangnya pesawat ini. Walaupun investigasi resmi menyatakan bahwa pesawat tersebut kemungkinan jatuh di Laut Selat India. Dan di video kali ini, kita bakal membahas beberapa teori konspirasi terkait hilangnya MH370. Teori yang pertama ada pembajakan oleh pihak tak dikenal. Salah satu teori yang populer adalah bahwa pesawat ini dibajak oleh seseorang, baik oleh penumpang atau pihak luar, dengan tujuan tertentu. Beberapa spekulasi bilang bahwa pembajakan ini dilakukan oleh teroris, mungkin dengan tujuan buat ngerusak pesawat atau mengarahkan pesawat ke tujuan lain yang dirahasiakan. Para penganut teori konspirasi berpendapat bahwa pembajakan bisa terjadi dengan tujuan tertentu, seperti serangan teroris atau mendapat keuntungan. Sebagian orang nganggep bahwa masalah internal dalam penerbangan mungkin menjadi faktor pemicu pembajakan, namun gak ada bukti konkret yang ngedukung klaim yang satu ini. Penelitian oleh pihak berwenang nunjukin bahwa gak ada tanda-tanda perlawanan yang terdeteksi di dalam kabin pesawat, dan sistem komunikasi pesawat diputus dengan sengaja. Hal ini memperkuat teori bahwa ada seseorang yang mengontrol pesawat tersebut. Teori yang kedua ada teori bunuh diri oleh pilot. Teori lain yang cukup kontroversial adalah bahwa kapten pesawat, Zahrin Ahmad Shah, sengaja mengarahkan pesawat ke Laut Selat India buat. Ada berbagai spekulasi bahwa Zahrin menghadapi masalah pribadi atau emosional yang memicu tindakannya. Nah, ada nih beberapa hal yang mendasari teori yang satu ini. Yang pertama adalah bahwa pihak berwenang nemuin bahwa sistem komunikasi pesawat dimatikan secara manual, yang menunjukkan adanya kontrol penuh dari pilot atau co-pilot. Selain itu, data nunjukin bahwa pesawat ngubah arah secara sengaja. Beberapa orang ngeklaim bahwa kehidupan pribadi Zahrin bermasalah dan bisa jadi alasan dia buat memilih untuk mengakhiri hidupnya dan pesawat dengan cara yang drastis. Namun, ini masih menjadi spekulasi tanpa bukti yang kuat. Yang ketiga ada teori kecelakaan atau kerusakan teknologi. Beberapa orang menganggap bahwa hilangnya MH370 disebabkan oleh kerusakan teknis yang tiba-tiba atau kegagalan sistem pesawat. Walaupun teori ini berlawanan dengan bukti yang ada, seperti kontrol manual yang tampak dilakukan oleh seseorang di dalam pesawat. Ada yang berpendapat bahwa sistem komunikasi pesawat gagal akibat kerusakan mendalam yang terjadi pada pesawat, yang menyebabkan pilot kehilangan kontrol dan pesawat terbang tanpa arah sampai akhirnya jatuh ke laut. Nah, teori ini juga menyebutkan kemungkinan serangan cyber atau masalah lain yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem navigasi pesawat, walaupun gak ada bukti yang menunjukkan bahwa hal ini terjadi. Yang keempat, teori konspirasi militer, penculikan oleh negara.
Beberapa teori ngeklaim bahwa MH370 sebenarnya diseleksi atau dibajak oleh pihak militer dari negara tertentu seperti Amerika Serikat, Cina, atau negara lainnya dengan tujuan buat ngambil alih pesawat tersebut. Nah, dalam beberapa teori, pesawat ini dianggap disembunyikan atau digunakan untuk tujuan tertentu. Ada spekulasi bahwa pesawat tersebut mengangkut teknologi atau informasi penting yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang menculik pesawat tersebut. Misalnya, beberapa teori menyebutkan bahwa ada perangkat sensitif di dalam pesawat yang mungkin aja pengen dicuri atau dihancurkan. Beberapa orang berpendapat bahwa hilangnya MH370 berkaitan dengan politik internasional dan bisa aja ada alasan tersembunyi dari negara besar untuk menculik dan menghancurkan pesawat tersebut. Yang kelima, teori kecelakaan yang diperburuk oleh cuaca ekstrim dan bencana alam. Nah, buat yang teori yang satu ini itu cukup masuk akal menurut aku. Teorinya menyebutkan bahwa pesawat mungkin aja jatuh akibat cuaca yang ekstrim atau bencana alam, seperti gempa bawah laut atau tsunami yang nggak bisa terdeteksi. Walaupun ini nggak dianggap sebagai teori utama oleh para ahli, beberapa orang percaya bahwa ada faktor eksternal yang menyebabkan pesawat tidak dapat bertahan. Beberapa spekulasi mencakup bahwa kondisi alam yang nggak terduga seperti badai yang sangat kuat atau fenomena alam lainnya mungkin aja udah ngerusak pesawat atau mempengaruhi navigasinya. Yang keenam, ada teori pesawat tersembunyi. Salah satu teori yang lebih spekulatif menyatakan bahwa pesawat tersebut nggak jatuh di Laut Selat India, tapi malah disembunyikan atau dialihkan ke suatu tempat, seperti sebuah basis militer rahasia. Teori ini bilang bahwa pesawat tersebut masih dalam kendali pihak tertentu yang memiliki kekuatan untuk menutupi keberadaannya. Mereka yang mendukung teori ini berpendapat bahwa pesawat itu mungkin aja udah dipindahkan secara diam-diam ke tempat tersembunyi dan bahwa dunia itu nggak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Teori ini juga ngeklaim bahwa bukti tentang keberadaan pesawat tersebut sengaja ditutupi oleh pihak berwenang atau negara yang memiliki kepentingan tertentu. Teori lainnya mengasumsikan bahwa setelah kehilangan kontak, pesawat MH370 terus terbang dalam mode autopilot atau tanpa kendali manusia hingga akhirnya jatuh setelah kehabisan bahan bakar. Nah, buat yang percaya sama teori ini, mereka bilang bahwa pesawat melanjutkan penerbangannya tanpa ada manusia yang mengendalikannya setelah kehabisan bahan bakar karena autopilot yang masih aktif. Tapi ini bertentangan dengan temuan dari data satelit yang menunjukkan pergerakan yang lebih terkontrol. Menurut kalian gimana? Apakah kalian punya teori sendiri tentang hilangnya pesawat yang satu ini? Boleh komen di bawah dan kita bakal bahas sama-sama. Walaupun berbagai teori konspirasi muncul terkait hilangnya Malaysian Airlines MH370, penyelidikan resmi yang dilakukan oleh AAIB dan ATSB mengarah pada kemungkinan besar bahwa pesawat jatuh di Laut Selat India setelah kehabisan bahan bakar dengan penyebab kemungkinan kerusakan sistem atau kesalahan pilot. Banyak teori konspirasi yang beredar mencerminkan ketidakpastian dan kesedihan yang mendalam terkait dengan peristiwa yang satu ini, serta kurangnya bukti yang cukup untuk menjelaskan sepenuhnya apa yang terjadi pada pesawat itu. Di akhir video aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.